kita lihat saja. Tapi saya dengan Mas Atta ya biasa-biasa aja responnya itu. Nggak perlu kita tangkap berlebihan. Ya mungkin dia butuh konten kan. Makanya tidak heran orang ini berbicara sejarah ngawur. Saya kasih tahu, sejarah itu merupakan kejadian di masa lampau. Tidak bisa dirubah, dikurang ataupun ditambah. Firdaus Oiwobo. Lagi-lagi Firdaus Oiwobo. Semoga sobat semua tidak pernah bosan ya. Sama makhluk asing yang satu ini. Firdaus Oiwobo dikenal sebagai Raja Pelapor. Menurut penelitian ilmiah secara alam semesta, Firdaus ternyata pikirannya masih seperti anak-anak. Perbedaannya, hanyalah, kalau anak-anak berantem sama salah satu temannya, dia akan mengadu kepada orang tuanya. Tapi kalau Firdaus Oiwobo, dia mengadu kepada pihak kepolisian. Dari survei yang dilakukan BRTV, jumlah manusia yang sudah dilaporkan oleh Bapak Sultan bin Cucu Jin, alias Firdaus Oiwobo, sudah mencapai 1 juta orang. Istilah kata Ente aneh-aneh udah gitu aja, nggak usah sebut-sebut lagi, ya kan? Jin dan istilah kata merasa muak dengan mantan pengacaranya, yang tingkahnya macam ODGJ. Dengan tegas Jindan mengatakan, kita sudah berbeda alam. Saya alam manusia dan Anda alam jin. Jadi jangan pernah menyebut nama saya. Ungkap Jindan dengan tegas kepada mantan pengacaranya tersebut. Mendengar kata-kata tersebut, Bapak Firdaus Sultan, keturunan jin tersebut, mengungkapkan, saya merasa bangga. Jindan berkata seperti itu. Dia telah menyanjung saya, dengan mengatakan saya sebagai cucu jin. Ya saya benar cucu jin dan cucu sultan. Makanya kelakuan saya berwibawa seperti jin. Ungkap Sultan Firdaus, cucu jin. Udah, kita udah berbeda alam, udah berbeda alam sekarang ya nggak? Dengan pedenya, Sultan Firdaus cucu jin, melaporkan salah satu tokoh agama, yang bernama Gus Miftah, atas tuduhan ujaran kebencian kepada para dukun. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Katanya dukun punya ilmu pengasihan atau pelet. Kenapa istri dukun jelek-jelek kayak ketek dan merongos? Kata-kata tersebutlah yang membuat Firdaus murka dan berubah menjadi jin yang nyata. Dengan wajah merah mata putih dan berapi-api, Firdaus pun langsung menuju kantor polisi. Ia, seperti biasa membuat laporan kepada polisi, bahwa dirinya dan keluarganya telah dihina oleh Gus Miftah. Pengakuan Gus Miftah, beliau mengatakan, bahwa beliau menyebutkan kata-kata tersebut, tanpa mengatakan nama seseorang. Tapi kenapa Firdaus dan Gus Irfan merasa bahwa Gus Miftah menyindir mereka? Berarti kata-kata Gus Miftah tersebut benar terjadi pada kehidupan Sultan Firdaus cucu jin dan Gus Irfan Pesing. Nggak perlu saya tanggapi ya, karena lebay saja. Lagian kita juga nggak tahu itu mewakili dukun yang mana kan juga nggak tahu. Orang berbuat jelek, ya orang berbuat jelek, terus dia melaporkan, gitu. Contoh penyampaian video ya, udah tertera di situ perkataannya jelek, ya kan jelek banget perkataannya kan. Aneh masih ada bukti videonya, jelek banget perkataannya. Lalu dia melaporkan, apakah tidak malu? Maaf Jindan, Firdaus kan mantan pengacara ente ini ya kan? Masak ente gak tahu? Firdaus kan gak punya malu. Dia kan orang hebat Jindan. Sultan dia loh, sekaligus cucu jin. Mana punya malu dia? Menyadari diri kita pribadi, ya kan? Kita mau menginterogasi orang, cuma kita interogasi diri pribadi dulu. Jangan kita sedikit kita, oh bahwasannya gua ini betul, kata-kata gua begini, itu gua dari pengalaman gua ya. Tapi berarti Bang Firdaus masih menjalin komunikasi nggak sih sama Jinan atau sama Bang Haji Ridwan? Masih. Tapi saya baru tahu nih kabarnya mereka menghindar itu. Cuci tangan, saya baru tahu, makanya saya marah berat nih. Hati-hati Jindan. Bapak Sultan Firdaus marah berat. Bisa-bisa dia nanti akan berubah menjadi siluman tokek. Kali adalah, saya sebenarnya juga dipaksa untuk ikut sebelumnya, makanya saya bergabung sama Bukti pemaksaannya mana? Kalau dia bukti memaksa saya untuk melaporkan Dr. Richard, ini ada saya buktinya. Ini dia, yang kalian tunggu-tunggu. Kita sambut, Tengku Iqbal Johar, dengan ajiannya, yaitu, Ajian Lambe Ireng. Makanya tidak heran orang ini berbicara sejarah ngawur. Saya kasih tahu, sejarah itu merupakan kejadian di masa lampau. Tidak bisa dirubah, dikurang ataupun ditambah. Kalau sudah dipermak, kalau sudah di-upgrade, kalau sudah dirusak, itu tidak lagi menjadi sejarah, tetapi menjadi dongeng. Serangan demi serangan, cacian demi cacian, nasihat baik selalu diulurkan. Bagaikan minyak dengan air yang tidak bisa bersatu.
Begitu pula manusia dengan jin tidak mungkin bersatu, jelas akan selalu berbeda pendapat. Kegilaan dan kegilaan, yang selalu ditunjukkan oleh yang terhormat Bapak Sultan Firdaus cucu jin. Tidak membuatnya sadar, namun semakin menjadi, itulah yang dinamakan cucu jin. Jika Sobat BRTV ingin menimba ilmu di Padepokan Firdaus, saya persilahkan ya, siapa tahu Anda juga menjadi dari bagian cucu jin. Hahaha. Nah, ini sangat berbahaya sekali, apalagi di dalam ajaran Islam. Jangan pernah sesekali engkau mengakui nasab dirimu, selain daripada nasab bapakmu. Maaf TIJ, Anda salah besar. Firdaus kan Sultan cucu jin. Jadi beliau bebas memutuskan nasab beliau. Beliau bebas membuat nasab sesuka hatinya. Namanya beliau Sultan cucu jin. Makanya suka-sukanya. BRTV yakin, 1000 saja manusia seperti Firdaus ini di Indonesia. Pasti umat Islam dan rakyat Indonesia ini akan maju. Saking majunya, sampai tak nampak jurang. Lalu lompat, langsung jadi jin semua. Yang kejadian seperti ini jangan kita ulang lagi, harus seperti itu. Sultan. Dan banyak lagi pertanyaan yang menghinggapi diri saya. Memang begini, kalau kita lagi viral itu pasti orang yang yang ingin menjaga kita pasti ada aja yang nongol. Tapi nggak masalah. Seluruh rakyat Indonesia mengakuimu sebagai Sultan kok Firdaus. Udah, kap. Jangan nangis ya. Iya kamu Sultan cucu jin, kamu yang paling hebat, kamu pengacara handal, kamu raja jin. Sobat BRTV juga sayang kok sama kamu Firdaus. Sangking sayangnya, kami sampai berdoa siang dan malam, agar kamu mendapat hadiah dari Sang Maha Pencipta, yaitu baju orange dan jeriji besi. Agar hidupmu lebih tenang Firdaus. Oh, tes golok ambil golok. Enggak wajib lah. Bukan tebus kirain pengetesan itu. Malam ini saya pengetesan lagi nih. Iya. Sebelah nih ya. Aduh maaf Pak Firdaus. Sobat BRTV tidak ada yang kebal dengan golok. Untuk apa kamu nyarikin golok? Mau tes kebal lagi ya? Kalau mau tes kebal lagi, BRTV sarankan. Kamu datang ke podcast Deddy Corbuzier deh. Agar kamu mendapat komisi perobatan ke dokter, selama dalam masa perawatan. BRTV akui kamu memang hebat. Punya ilmu sakti yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Kalau boleh Sobat BRTV ingin belajar ilmu seperti kamu Firdaus. Agar Sobat BRTV bisa kebal malu seperti kamu. BRTV salut sama ilmu kebal malu kamu Pak Sultan Firdaus cucu jin. Terima kasih Sobat BRTV yang sudah mendukung. Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke, BRTV undur diri. Nantikan video selanjutnya.